Perkenalkan, nama saya Nisha Lando, NIM akhir 377 dari kelas 6 jaringan 3. Di sini saya akan membuat video praktikum yang pertama itu sampel malware atau virus, yang kedua menggunakan aplikasi Bearshot, yang ketiga layanan mendeteksi malware, software atau website. Langkah yang pertama itu kita masuk di membuka sampel malware. Setelah itu kita ketikkan http request not post. Terus kita enter. Setelah itu kita lihat di bagian sini, kita cari Hyper Transport Protocol. Kita klik itu. Terus kita cari host, kita klik kanan. Terus apply clone. Setelah itu kita klik ini file, terus pilih Hyper Object, terus kita pilih HTTP. Nah, di sini kita memilih setelah menampilkan file yang terdapat pada web, kemudian mengecek beberapa file apakah ada terdeteksi malware atau tidak. Contohnya saya pilih ini. Setelah itu saya save. Kita simpan di sini. Terus kita save. Yang kedua yaitu 2415. Kita lakukan dengan yang sama. Terus kita save. Setelah kita membukanya, kita masuk di Chrome. Kita masukkan file yang tadi. Saya masukkan ini yang pertama. Nah, di sini menampilkan bahwa tidak ada terinfeksi virus malware. Yang pertama saya cari tadi itu 340. Ternyata tidak terinfeksi pada malware. Dan saya masukkan yang kedua itu. Nah, ternyata yang kedua itu terinfeksi virus malware. Nah, langkah yang kita buka lagi Bearshot, ketikkan http request.
Terus kita enter. Setelah itu kita buka internet protokol. Nah, ini dia. Ada IP address-nya. Ditemukan juga IP yang terinfeksi malware. Mengecek IP situs web yang terinfeksi pada virus yang buka internet. Cek di ini ada. Setelah itu kita buka HTTP. Kita buka DHCP. Kita enter. Nah, ini dia muncul. Mencari hostname yang terinfeksi pada malware. Kita cari di sini demic host. Inilah dia. Kita pilih ini optik 60. Kita lihat hostname-nya. Ini nama hostname yang terinfeksi virus. Mencari nama hostname dari MAC tersebut. Yang kedua yaitu saya akan jadi itulah hasil yang saya dapat dari praktikum ini. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan analisis dari soal tersebut. Yang pertama yaitu, apakah fungsi Wireshark dalam analisis jaringan? Wireshark berfungsi untuk menangkap dan menganalisis paket data di jaringan, sehingga kita bisa melihat aktivitas yang terjadi dan mendeteksi hal-hal yang mencurigakan. Soal yang kedua, apa tujuan filter HTTP request made post? Filter ini digunakan untuk menampilkan paket yang mengirim data ke server. Malware sering menggunakan metode post untuk mengirimkan data curian ke server penyerang. Soal yang ketiga, apakah ditemukan aktivitas mencurigakan? Ya, ditemukan. File dari paket 2415 terdeteksi sebagai Trojan oleh 38 dan 61 vendor di virus total. Soal yang keempat, informasi apa yang diperoleh dari HTTP, dari hostname, IP, dan MAC address? Hostname memberitahu server berbahaya yang dikunjungi. IP address menunjukkan perangkat mana yang terinfeksi dan server mana yang menjadi tujuannya. MAC address membantu mengidentifikasi perangkat fisik yang terinfeksi di jaringan lokal. Soal yang kelima, apa fungsi ekspor objek HTTP? Untuk mengekstrak dan menyimpan file-file yang ditransfer melewat HTTP sehingga bisa kita analisis lebih lanjut. Soal yang kelima, hasil analisis file di layanan deteksi malware. File paket 2415 bertipe application terdeteksi berbahaya Trojan 38 dari 61 vendor. File paket 340 bertipe teks CSS yaitu file gambar, hasilnya aman. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kesimpulan praktikum. Praktikum ini memberikan pemahaman menganalisis lalu lintas jaringan menggunakan Wireshark. Praktikan dapat mempelajari proses capture paket, penggunaan filter, identifikasi perangkat jaringan, serta analisis file yang ditransfer melalui HTTP. Selain itu, praktikum ini membantu memahami pentingnya keamanan jaringan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam suatu sistem jaringan. Sekian video praktikum dari saya.